Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul reksadana. Sebelum penyampaian materi, maka terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu Rosmini, yang kedua Kurniawati, yang ketiga Feni Yuliana, yang keempat Amelia Indah Suciati, dan yang kelima Andri Hartini. Baiklah, untuk mengefisien waktu, langsung saja penyampaian materi pertama yang akan disampaikan oleh diri saya sendiri, Kurniawati, dengan NIM 190502-037 mengenai pengertian dari reksadana dan jenis-jenis reksadana berdasarkan portofolio. Yang pertama yaitu pengertian dari reksadana. Menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, Pasal 1 Ayat 27, reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi yang mendapat izin dari Bapepam. Portofolio efek adalah kumpulan atau kombinasi sekuritas, surat berharga atau efek, atau instrumen yang dikelola. Jenis reksadana berdasarkan portofolio yaitu yang pertama, reksadana pasar uang atau money market fund adalah reksadana yang hanya melakukan investasi pada efek yang bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun dengan tujuan untuk menjaga likuiditas dan pemeliharaan modal. Yang kedua, reksadana pendapatan tetap atau fixed income fund adalah reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktivanya dalam bentuk efek bersifat utang. Tujuan reksadana ini adalah untuk menghasilkan tingkat pengembalian yang stabil. Yang ketiga, reksadana saham atau equity fund adalah reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktivanya dalam bentuk efek yang bersifat ekuitas atau saham. Reksadana ini memiliki resiko yang lebih tinggi dari dua jenis reksadana sebelumnya, namun menghasilkan tingkat pengembalian yang tinggi pula. Dan yang terakhir yaitu reksadana campuran atau discretionary fund adalah reksadana yang melakukan investasi dalam bentuk efek bersifat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosmini dengan NIM 190502013. Di sini saya akan memberi penjelasan mengenai tata cara berinvestasi di reksadana syariah. Berinvestasi pada reksadana syariah tidaklah sulit. Investor cukup menghubungi manajer investasi reksadana yang dipilih, kemudian isi formulir penyertaan modal atau pembelian unit, kemudian penyertaan dan transfer uang ke bank kustodian. Setelah itu, investor mengirimkan bukti setor dan formulir yang telah diisi kepada manajer investasi. Kemudian investor akan mendapatkan tanda bukti penyertaan modal di reksadana yang dikirimkan langsung ke alamat investor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Andri Hartini, NIM 2502028. C. Sifat-sifat reksadana. 1. Reksadana terbuka atau open end fund, yaitu reksadana yang menawarkan dan membeli saham-sahamnya dari pemodal sampai sejumlah modal yang sudah dikeluarkan. 2. Reksadana Unit Investment ROS atau UIT merupakan suatu perusahaan di bidang investor yang membeli portofoli efek atau berdasarkan pada perjanjian trust indentur dengan menggunakan kumpulan dana atau harta kekayaan dari pemegang saham atau unit penyertaan. Keuntungan reksadana. 1. Dijamin halal sampai akhir. 2. Diawasi 2 lembaga sekaligus. 3. Ada banyak pilihan produk reksadana syariah.
4. Punya prospek market cap yang bagus. 5. Kinerja reksadana lebih stabil. 6. Menerima investor dari agama manapun. 7. Resiko reksadana syariah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feni Liana, NIM 19050204. Di sini saya akan menunjukkan materi di mana saya akan membahas tentang risiko dari investasi reksadana syariah, di mana ada enam risiko. Yang pertama adalah risiko berkurangnya nilai unit penyertaan. Hal ini terjadi antara lain karena turunnya harga portofolio, kemudian perubahan tingkat suku bunga yang mengakibatkan fluktuasi pengembalian instrumen pasar uang, kemudian prestasi dari bank atau penerbit surat berharga, serta force major. Yang kedua adalah risiko politik dan ekonomi, di mana risiko ini berasal dari perubahan kondisi dan kebijakan ekonomi dan politik yang berpengaruh pada kinerja bursa dan perusahaan sekaligus, sehingga itu membawa efek pada portofolio yang dimiliki suatu reksadana. Yang ketiga adalah risiko likuiditas. Hal ini terjadi jika manajer investasi atau jika sebagian besar pemegang unit melakukan penjualan kembali atau redemption. Yang keempat adalah risiko perubahan peraturan. Risiko perubahan peraturan atau risiko regulasi ini adalah risiko yang disebabkan karena adanya perubahan dalam regulasi dan hukum, misalnya seperti undang-undang, peraturan presiden, peraturan menteri, dan peraturan otoritas yang relevan yang mempengaruhi suatu industri atau sektor bisnis tertentu. Risiko yang kelima adalah risiko pemubaran dan likuiditasi. Maksudnya di sini adalah aset-aset yang terdapat di dalam reksadana tersebut dijual seluruhnya. Lalu hasil dana pencairan itu akan dikembalikan kepada masing-masing investor sesuai dengan porsi unit penyertaan yang mereka miliki. Yang terakhir adalah risiko fluktuasi nilai tukar mata uang. Hal ini akan terjadi jika reksadana syariah berinvestasi pada pasar modal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Indah Suciati, NIM 20050204, ingin melanjutkan materi dari saudari Rosmini. Penentuan dan bagi hasil dalam investasi reksadana syariah, Fatwa DSN 20/DSN MUI 2001. Pedoman pelaksanaan investasi reksadana syariah pada bab 4 pasal 11 tentang penentuan dan pembagian hasil investasi dijelaskan bahwa 1. Hasil investasi yang diterima dalam harta bersama milik pemodal dalam reksadana syariah akan dibagi secara proporsional kepada para pemodal. 2. Hasil investasi yang dibagikan harus berisi dari unsur non-halal, sehingga manajer investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur non-halal dari pendapatan yang diyakini halal. 3. Penghasilan investasi yang dapat diterima oleh reksadana syariah adalah A. Dari saham dapat berupa dividen dan capital gain. B. Dari obligasi yang sesuai dengan syariah dapat berupa bagi hasil yang diterima secara periodik dari laba admin. C. Dari surat berharga pasar uang yang sesuai dengan syariah dapat berupa bagi hasil yang diterima dari insure. Dari deposito dapat berupa bagi hasil yang diterima dari bank-bank syariah. Hitungan hasil investasi yang dapat diterima oleh reksadana syariah dan hasil investasi yang harus dipisahkan dilakukan oleh bank kustodian dan setidak-tidaknya setiap 3 bulan dilaporkan kepada manajer investasi untuk kemudian disampaikan kepada para pemodal dan oleh Dewan Syariah Nasional. Hanya itu dari saya, jika ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.